Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada pagi ini. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan yang hari ini sudah akan memulai menjalankan ibadah puasa, semoga bisa sampai usai nanti maghrib ya. Oke, pendengar di pagi hari ini di Religi Pagi di hari Jumat 15 Mei 2020. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh rekan Dina Febrina tentang tema hilangkan kebiasaan pekewoh jika ingin hidup bahagia abadi. Dan pagi ini saya sudah tersambung dengan Ustadz Tripitara dari UMY. Dan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Ya, sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah, Mbak Titi. Sehat. Oke. Kita pengen tahu banget nanti bisa tanya-tanya juga ya Ustadz. Ini pendengar nanti melalui line telepon dan juga bisa melalui WhatsApp. Tapi setelah nanti Ustadz menyampaikan terlebih dahulu tentang tema pagi ini. Silakan waktunya Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat Allah bisa menjalankan ibadah puasa, sudah masuk di bulan yang ketiga, bulan yang terakhir. Semoga amal ibadah kita semuanya senantiasa diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam tema kali ini kita akan mengupas tentang hilangkan kebiasaan pakewoh dan sungkan apabila kita ini ingin hidup bahagia yang abadi, yaitu kelak di akhirat nanti. Artinya ketika kita hidup ini memiliki cita-cita ingin kembali ke kampung halaman kita dengan menuju ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu surga, maka kita hendaklah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang itu sepertinya adalah sesuatu yang menurut kita baik, tapi justru itu adalah bagian yang justru membuat kita bisa tidak akan sampai pada tujuan yang kita ingin cita-citakan itu. Mengapa demikian? Nah, sekarang kita bisa lihat di dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sedikit sering mendengar obrolan atau ketika kita berhadapan dengan orang lain. Misalnya begini, ketika salah satu orang atau saudara kita ini berbincang-bincang dengan saudara yang lainnya, ditanya, kamu sekarang kok sering nggak pernah datang kumpul-kumpul dengan kita sih? Maka orang tersebut kemudian menjawab, sekarang waktuku itu habis untuk membantu usaha orang tuaku di rumah. Lalu ditanya lagi oleh orang tersebut, emang kenapa orang tua kamu itu? Jawabannya adalah, nggak ada apa-apa sih, cuma aku pakewoh dan nggak enakan saja sama orang tuaku, karena waktu sekarang saya sudah banyak luang, hingga kalau aku tidak membantu orang tuaku, aku pakewoh, aku sungkan begitu. Nah, pendengar, dalam kondisi yang semacam ini, sepertinya ketika kita melakukan amal kita ini sesuatu kebaikan, yaitu membantu orang tua, berbuat sesuatu yang baik sepertinya, sesuatu hal yang positif menurut kacamata orang sekilas begitu. Tetapi ketika kemudian dilihat dari esensi apa yang kita lakukan itu, ternyata punya tendensi pakewoh, punya tendensi nggak enak, punya tendensi dalam bentuk sungkan. Ini semua adalah satu hal yang membuat kita menyesatkan diri dalam sebuah tujuan di dalam hidup ini. Karena itu, apa yang kita sudah lakukan dalam sebuah kebaikan, amal soleh itu menjadi tidak amal soleh, tapi menjadi amal yang salah. Apa sebabnya? Karena salah
niat kita di dalam melakukan aktivitas itu. Sering pula ketika kita di dalam lingkungan kantor, di dalam lingkungan bertetangga, di dalam kondisi seperti itu, ada satu hal yang juga sering terjadi. Kenapa kamu nggak nengok orang itu, gitu kan? Kemudian dia menjawab, aku tuh pekewuh kalau nengok dengan dia. Aku tuh merasa bukan siapa-siapa. Nah, ketidakhadiran seseorang untuk melakukan usaha kebaikan, menengok orang sakit juga hal yang karena merasa minder, karena merasa sungkan, dan seterusnya. Atau sebaliknya, kenapa kamu nengok orang itu? Karena aku kan gak enak. Itu teman sekantor di depan meja saya. Kan gak enak ketika aku tidak menjenguknya. Nah, ini adalah satu hal yang sering sekali terjadi. Orang melakukan sebuah kebaikan, menengok orang sakit, kemudian melayat ke tempat takziah di mana ada orang yang sedang meninggal kesusahan. Kehadiran seseorang itu sesuatu yang baik, tetapi ternyata dilandasi adanya suatu rasa pekewuh. Ada satu sikap-sikap yang justru itu menghilangkan sebuah kebaikan yang ada. Di dalam Quran surat Al-Isra, ya, di dalam Quran surat Al-Isra ayatnya itu 18 dikatakan demikian kurang lebih, artinya barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yaitu duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa balasan dunia yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami inginkan. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukkannya ke dalam keadaan tercela dan terusir. Artinya bahwa ketika kita itu tujuan kita melakukan sesuatu kebaikan karena pekewuh, karena makhluk, karena manusia dengan manusia yang lain, itu dalam bentuknya adalah tujuan-tujuan duniawi, tujuan-tujuan sesaat, yaitu terhindarkan dari rasa sungkan dan pekewuh tadi. Maka hal itulah yang dia akan hanya dapatkan, tidak ada rasa pekewuhnya ini terhilangkan. Tetapi dalam bentuk hasil apa yang dia lakukan, dia tidak mendapatkan sesuatu yang berarti bagi dirinya. Justru itu tadi mendapatkan neraka jahanam. Di dalam Quran surat Hud ayat 15-16 juga disebutkan, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Merekalah orang-orang yang di akhirat kelak tidak akan memperoleh balasan kecuali neraka, dan lenyaplah apa amal kebaikan yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah yang telah mereka lakukan. Nah, itulah pendengar RRI, itu bagian dari sebuah episode kehidupan kita yang jangan sampai ketika kita itu melakukan kebaikan ternyata ada dasar tendensi-tendensi dalam bentuk pekewuh, sungkan, dan gak enakan. Dan itu supaya kita menjadi manusia yang justru niat utamanya adalah karena Allah SWT. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pembuka ini, Mbak Titi. Terima kasih. Ustadz, terima kasih sekali Ustadz Tripitara dari UMY ya, yang sudah menyampaikan tentang hilangkan kebiasaan pekewuh jika ingin hidup bahagia dan bahagia abadi. Oke, silakan pendengar untuk atensi Anda yang pengen tanya langsung dengan Ustadz Tripitara, silakan di telepon di 580333 atau juga melalui WhatsApp juga boleh di 0811 27111911. Silakan yang pengen gabung, silakan. Sudah ada yang masuk ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti. Oke, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Indra di Cirebon. Ibu Indra di Cirebon. Silakan ya. Ibu Indra. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Titi pun demikian. Alhamdulillah Ibu Indra, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Tripitara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Saya ingin bertanya mengenai hadis riwayat Muslim yang kurang lebih bunyinya, Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.
bagaimana penjabaran dari hadis ini. Terima kasih Pak Ustadz Tripitara dan terima kasih pula Mbak Titi. Oke, Ibu Indra, Terima terima kasih Assalamualaikum sekali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Cirebon ini melalui RRI Play ya. Oke, kita terima 4 penelpon ya, Ustadz. Iya. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dari dengan Pleret, dari Bapak Hasan. Bapak Hasan di Pleret. Silakan Iya. Pak Hasan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Ini ada 2 pertanyaan yang perlu kita tahu bersama, tentunya hak seseorang hamba Allah yang benar-benar dapat menerapkan hak-haknya sebagai seorang muslim dan muslimah. Bagaimana dengan ciri-cirinya? Kedua, rasa malu. Bahwa rasa malu, orang yang punya malu bagian dari orang yang benar-benar punya iman yang baik. Nah, kira-kira hal tersebut bagaimana dengan penerapan kita dalam keseharian dari rasa malu atau dalam istilah Jawanya tenggang rosok, ewuh, pekewuh, iguh, pekewuh itu tadi ya. Kira-kira bagaimana dapat berikan wacana agar kita itu bagaimana menerapkan bagaimana yang hak ya dengan yang rasa malu tersebut. Terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hasan di Pleret. Selanjutnya ada penelpon berikutnya, kita terima. Nanti kita keep dulu, nanti dijawab oleh Ustadz Tripitara ya. Kita terima. Assalamualaikum, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini? Iya, yuk Mbak Titi. Ibu Yayu di Ya, di Jalan Paris. Jalan Paris ya. Silakan Ibu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Kalau kita sudah kan kadang kita juga nggak enak, nggak nyaman. Begitu juga sebaliknya. Pokoknya kita nggak merasa aman gitu. Tetapi Ustadz gini, kalau misalnya saya bertanya kepada Ustadz itu tapi saya itu pekewoh saya itu karena nanti takut salah atau pertanyaan-pertanyaan saya itu takut Ustadz nggak berkenan itu. Lah pekewoh saya kepada Ustadz ini apakah juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman atau malah sebaliknya gitu Ustadz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yayu di Jalan Paris ya. Satu penelpon berikutnya kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan Ibu siapa di mana ya? Dengan Ibu Nani di Bantul. Ibu Nani di Bantul. Silakan Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Jadi PKW itu kan kepengennya kita nggak ikut tapi nggak enak nggak ikut ya Ustaz ya. Iya. Ini kalau kita mengambil sikap yang tegas kan kalau A, kalau B, Ustaz ya. Iya. Terus saya pernah kalau masuk asal kampung saya memang tinggalnya berpindah-pindah saatnya jadi Iya. ya rumah sih tapi pindah. Saya masuk satu kampung itu yang kampung situ memang saya tahu semua tradisinya dan saya tidak sejalan Ustaz. Saya sampaikan ke orang kampung bahwa saya ini itu terus saya terus itu. Oke, terputus ini. Iya. Dan terputus dengan Pak Ustadz. Halo? Halo, Ibu Nani? Oke, terputus juga ya. Ya, pendengar, kita menyambung kembali dengan Ustadz Tripitara dari UMY. Silahkan nanti yang pengen gabung bisa melalui WhatsApp ya di 0811 2711911. Nanti akan dijawab secara tuntas dengan Ustadz Tripitara dari UMY. Ya, kita tunggu kembali sambung berikutnya oleh Ustadz Tripitara. Dan silakan yang nanti pengen gabung ya bisa melalui line telepon. Dan yang jelas Anda dengarkan hari ini pagi ini RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dan Ramadan di rumah saja bersama RRI Yogyakarta. Sudah tersambung kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Ustadz, terputus ini. Dan penelpon berikutnya, kita buka penelpon berikutnya. Oke, silakan langsung saja Ustadz untuk dijawab satu persatu dari Ibu Indra, Pak Hasan dan juga Ibu Yayu. Karena Baik. Ibu Nani tadi terputus ya. Oke, Iya. silakan. Baik, terima kasih untuk Bu Indra dari Cirebon ya. Jadi ketika di dalam hadis itu menjelaskan Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong orang lain atau
pada hamba yang lainnya. Ya, jadi dalam masalah hadis ini bahwa memang Allah itu menghendaki kepada manusia, yang namanya manusia itu senantiasa berbuat baik pada manusia yang lainnya. Jadi Nabi ini menjelaskan pada kita semuanya agar supaya ketika kita itu berbuat sebuah kebaikan yang ada kepada orang lain itu sebetulnya kita sedang dalam posisi menolong diri kita. Kenapa sebabnya? Karena ketika kita jelaskan dalam konteks ilmu ilmiah ini di dalam sebuah penjelasan hadis ini ya. Jadi ketika dalam keadaan kita melakukan aktivitas, sebetulnya ini kita itu sedang kena hukum sunatullah yang namanya hukum kekekalan energi. Artinya ketika kita itu sedang dalam posisi berbuat namanya kebaikan, maka energi positif kita ini akan berpindah ke tempat orang lain dan pindah lagi nanti ke orang lain yang akhirnya akan kembali ke kita. Kenapa sebabnya? Karena ternyata semua aktivitas kita itu tercatat oleh tubuh kita, Ibu. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya black box atau orang menyebut kotak hitam ya. Tetapi di sini seperti pesawat itu, bahwa kotak hitam yang ada ini ada di dalam pesawat itu di bagian ekor. Nah, di manusia itu ada di dalam hadis Nabi dijelaskan di riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu pada saat terjadi kiamat nanti, maka semua akan porak-poranda ya, seluruh yang ada di dunia ini akan porak-poranda. Lalu ada satu bagian yang tidak terjadi porak-poranda itu. Siapa itu? Azbu janab. Nah, azbu janab itu adalah tulang sulbi manusia. Tulang sulbi manusia itu ada di bagian tulang di ekor manusia, di bagian ujungnya. Kalau dalam bahasa kedokteran disebut dengan coccyx namanya. Nah, ini adalah bagian yang mencatat semua aktivitas yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Itulah kalau di dalam manusia yang dibakar lalu kemudian jadi abu, kalau orang itu namanya ngapen itu ya, itu nanti ketika itu yang lain jadi abu, ada bagian yang tidak jadi abu, yaitu jadi butiran-butiran itu. Inilah yang disebut dengan azbu janab. Nah, sama black box itu kalau terjadi jatuh di dalam kondisi ketinggian berapa, terbakar, tidak terjadi hancur. Yang di situ itulah sebagai bagian KNKT untuk melihat peristiwa itu terekam dari awak pesawat itu, yang namanya pilot, kemudian pramugari, penumpang berbicara apa, terekam ke sana dengan menara yang ada di airport, sehingga bisa melacak kondisi aktivitas sebelum terjadi kecelakaan itu seperti apa. Nah, aktivitas manusia tadi, semua yang kita batin, yang kita pikir, yang kita lahirkan, dohirkan dalam perbuatan perilaku, itu tercatat semuanya. Maka ketika kita sedang berbuat baik pada orang, maka ini semua tercatat untuk kita dan akan kembali, sehingga ini merupakan rekening-rekening tabungan energi kita. Nah, ketika kita berbuat jahat juga akan terjadi demikian. Sehingga tadi di dalam hadis ini, ketika kita itu berbuat sebuah kebaikan, menolong orang lain, artinya memang kita sedang menolong kita. Di dalam Quran juga dijelaskan bahwa ketika kita ini berbuat sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu hanyalah untuk kita. Ketika kita berbuat jahat, itu juga jahat pada diri kita. Begitu Ibu Indra. Lalu yang kedua Pak Hasan ya. Jadi hak dan juga seseorang berkaitan dengan hak orang lain, juga masalah rasa malu ini. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa hak pada orang lain ini adalah begini. Ketika hak orang lain itu ada, maka berarti ada suatu kewajiban yang kita lakukan. Sama misalnya analoginya adalah kita dengan suami istri. Istri punya hak, maka hak yang ada di istri itu adalah ada dalam kewajiban suami. Suami punya hak, maka hak suami itu ada dalam kewajiban istri. Itulah sebuah kehidupan manusia. Hak dan kewajiban itu ada di antara kita semuanya. Jadi
ketika kita ingin terpenuhi hak kita, maka cobalah kita melakukan kewajiban-kewajiban apa yang kita harus lakukan. Sehingga ketika pada posisi seperti itu, ketika kita itu memiliki penuntutan hak, cobalah koreksi. Apakah saya sudah memenuhi kewajiban-kewajiban saya? Jadi kalau belum melakukan kewajiban-kewajiban saya, itulah rasa malu harus ada. Sehingga belum berbuat sesuatu yang baik. Kenapa kita menuntut kebaikan begitu? Termasuk di dalam bentuk hak-hak yang dalam bentuk punya rasa malu pada orang lain. Misalnya tadi, ketika orang tua dengan hubungan dengan anak, bagaimana anak itu harus berbuat baik pada orang tua harus berbuat baik pada anak. Ini juga ada kaitannya dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dan itu ada sebuah aturan perintah yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan juga dituntunkan Nabi di dalam sebuah hadis-hadisnya. Begitu Pak Hasan ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Buya Yuk di Jalan Bangladesh, Makewuh, ketika kita itu dalam bentuk bertanya misalnya tadi ya. Ini ketika kita pakewo ada suatu rasa sungkan dalam bentuk nanti tidak berkenan dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori begini Bu Yayu. Berarti kita ini suka suudzon pada seseorang. Jadi belum terjadi sesuatu kita sudah suudzon. Ini suudzon adalah sesuatu yang terlarang, haram hukumnya. Yang kedua adalah ketika kita melakukan seperti itu berarti kita underestimate. Underestimate itu berarti kita menilai rendah kita. Jadi malu kalau saya itu nanti dikira pertanyaan saya itu gak bermutu. Pertanyaan saya itu kelihatan saya bisa dibodoh dan seterusnya. Ini underestimate. Jadi menilai rendah ini berarti rasa syukur gak ada. Jadi di dalam sebuah bertanya itu sebetulnya adalah bersedekah. Jadi kalau Ibu, Bapak, mendengar RRI semuanya bertanya itu yang bertanya satu, yang dapat jawaban banyak orang. Berarti orang yang bertanya itu sedang melakukan sedekah. Sedekah apa? Sedekah ilmu. Karena dengan ditanyakan begitu, akan muncul jawaban yang bisa diterima oleh banyak orang dalam bentuk yang tidak bertanya, ikut mendapat jawaban. Begitu Ibu. Oke. Kemudian Bu Nani tadi terputus ya? Terputus ya. Iya. Mungkin bisa lanjut kembali nanti setelah sesi yang kedua ya Ustadz. Baik. Ya, terima kasih Ustadz di sesi yang pertama ini dan kita akan jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan bersama Mutiara Hadis, kejujuran menunjukkan kebaikan. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sidiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ramadan di rumah aja bersama RRI Yogyakarta. Ya, Anda masih dengarkan Religi Pagi di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 melalui frekuensi 91.1 FM, 102.5 FM, dan 106.6 FM, serta AM 1107 kHz. Oke, kita masih bersama Ustadz Tripitara. Ustadz masih ada di ujung telepon nih? Masih, oke. Kita buka penelpon berikutnya yang pengen gabung. Sudah ada yang standby nih ya. Oke, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani Mbak tadi. Ya, Bu Nani yang terputus tadi. Silakan Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Ya, jadi kita bersama kita untuk menjalankan Islam dengan kafah Ustaz ya. Iya. Tapi kita tinggal di lingkungan yang memang jauh dari ajaran ya masih banyak meninggalkan. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini kita sudah menyampaikan Ustaz.
1 kali 2 kali ya sudah sering menyampaikan, tapi kita itu minim dalil Ustaz. Jadi dakwahnya itu minimalis karena ilmu kita cuma sedikit Ustaz. Tapi kan kita harus menyampaikan apa yang harus disampaikan Ustaz. Ini sudah mencontohkan yang seperti ini tidak boleh, yang seperti ini tidak boleh. Terus kita dibalik Ustaz. Nanti kayak agamanya sampai yang seperti itu karena membuat kita agak sepertinya kok makjul Ustaz. Ya Allah, yang menyampaikan satu kebaikan tapi jawabannya sampai segitunya Ustaz. Ini kalau kita merasa agak minder untuk menyampaikan kebenaran, bagaimana yang seperti ini Ustaz? Ilmu kita memang minim banget, tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima penelpon berikutnya ya Ustaz. Kita keep dulu, kita simpan dulu pertanyaannya. Kita terima. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo? Assalamualaikum, sudah diterima ini? Oke, masih di 580333 atau juga bisa melalui WhatsApp di 081127119111. Kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Ngatijan di Pleret. Pak Ngatijan di Pleret. Silakan Pak Ngatijan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ngatijan. Bapak ngerti tentang seseorang yang tidak bisa melihat tunanetra untuk melakukan ibadah itu kadang nggak tahu tempatnya bersih atau tidak, atau pakaiannya bersih atau tidak, itu tidak tahu. Nah, itu di mana ya Pak? Oh iya. Kebetulan orang yang sudah saya itu di kampung sini ingin berbuat baik, tapi saya tidak dilibatkan. Itu gimana untuk berbuat baik kalau ibadah itu nggak apa-apa ya, tapi kalau di kampung ini ingin berbuat baik itu nggak ada yang ngajak, tidak ada yang melibatkan. Karena saya seorang tunanetra itu, apa mungkin mereka itu malu atau sungkan atau gimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngatijan di Pleret ya. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Mbah Muslimin, Mbak Titi Mbah Muslimin di di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Silakan Mbah Muslimin. Mau tanya kepada Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Muslimin. Masih di dalam keadaan COVID-19 juga nih ya Ustadz ya. Iya. Ya, kayak kita ini sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Terus kita sudah beristiqomah menjalankan perintah dan larangannya. Tapi keadaan seperti keadaan virus corona ini menjadikan keadaan ya seperti ini itu gimana Ustadz? Ya ini aja yang saya tanyakan, mohon dijelaskan. Ya, istilahnya kayaknya ya menurun gitulah dalam keadaan ini, dalam keadaan dunia nih. Kalau keadaan akhirat nanti tak tahulah begitu Ustadz ya. Mohon dijelaskan nanti. Terima kasih Mbak Titi, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Tanjung Pinang bersama dengan kita ini Ustadz. Oke, silakan untuk dijawab satu persatu dari Ibu Nani, Pak Ngatijan dan Mbah Muslimin. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Pak Bu Nani dulu ya. Iya, Bu Nani. Pertanyaan Bu Nani tadi, jadi ini hubungannya dengan ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan atau mungkin juga mengingatkan sebuah kemungkaran, namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi di dalam kita hidup di dunia ini ada satu perintah Allah dalam bentuknya manusia, masing-masing itu punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita itu di dalam kehidupan bermasyarakat ini, kita ini ada sebuah kewajiban. Oke.
Mohon maaf sekali terputus dengan Pak Ustadz. Kita tunggu kembali tersambung dengan Pak Ustadz Tripitara dari UMY. Dan Anda bisa dengarkan setiap hari untuk mendengarkan religi pagi. Dan tentunya kebersamaan Anda bisa juga melalui atensi telepon ya. Melalui WhatsApp juga boleh. Sudah tersambung kembali? Silakan Ustadz. Ya baik, maaf terputus ini juga. Jadi kalau manusia itu amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah suatu kewajiban, sehingga ketika ada orang yang sampai belum mendapatkan informasi sebuah kebaikan, maka kita akan ikut menjadikan orang yang berdosa atas itu. Begitu juga ketika ada orang berbuat jahat, melakukan suatu kemungkaran, kita diamkan saja, maka kejahatan itu juga terjadi, dosanya ada pada kita ketika kita tidak mengingatkannya. Nah, dalam hal ini ketika amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf itu saja sebuah perjuangan yang tidak mudah ya. Sampaikanlah walaupun dalam bentuk satu ayat. Tidak perlu harus punya ilmu yang banyak, ilmu yang mumpuni baru kemudian kita menyampaikan sesuatu. Artinya ketika ada orang yang namanya diberi sampaian, diberi informasi sebuah kebaikan, itu adalah sebuah hal yang sudah gugur kewajiban kita. Ketika dia mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Jadi hasil itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Itu urusan hidayah Allah. Sehingga Ibu Nani tidak perlu rasa makjeleb atau tersinggung atau jadi nggak enak, malu dan sebagainya ketika harus dikejar dengan apa dalilnya begitu ya. Yang jelas sampaikan sedikit apapun yang kita tahu, sebuah kebaikan itu atau sesuatu mengingatkan yang namanya keburukan, itu adalah sudah menjadikan gugurnya kewajiban kita. Jadi akan terkena dosa. Begitu Bu Nani. Don't worry, be happy. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari Pak Ngatijan di Pleret ya. Bagaimana jika seseorang yang difabel seperti Pak Ngatijan ini tidak bisa melihat dalam bentuk tunanetra begitu. Yang namanya kebaikan banyak yang bisa kita lakukan Pak Ngatijan. Tidak yang namanya kebaikan itu harus kita dilibatkan atau diajak, tapi kita secara proaktif melakukan sebuah kebaikan, sekalipun kebaikan itu dalam bentuk apa? Kita berbuat baik, tidak menimbulkan masalah dalam sebuah lingkungan, itu sudah sebuah amal kebaikan. Artinya tidak harus kita itu melakukan kebaikan itu sama dengan orang lain punya kontribusi. Orang-orang yang di sekitar Pak Ngatijan itu tidak melibatkan Pak Ngatijan untuk misalnya gotong royong ataupun apapun yang sifatnya fisik dalam bentuk seperti itu, bukan karena melihat Pak Ngatijan ini tidak bisa melakukan itu, tapi justru menghormati kedudukan Pak Ngatijan ini ada kekurangan seperti itu, menjadikan sesuatu yang justru ini menghormati Pak Ngatijan. Jadi ini adalah satu bentuk bukan membuat menyepelekan Pak Ngatijan, tetapi bahwa mereka memaklumi kondisi Pak Ngatijan yang seperti itu. Jadi amal-amal kebaikan yang lainnya bisa Pak Ngatijan lakukan dengan membantu secara proaktif, apapun yang bisa dibantu secara kemampuan kita masing-masing. Jadi tidak ada paksaan untuk sebuah kebaikan itu. Dan tidak harus diajak oleh orang lain ketika kita tahu menyampaikan sesuatu kebaikan, termasuk tadi mengingatkan seperti apa yang disampaikan Bu Nani tadi, dalam bentuk mengajak sholat, mengajak apa, ajakan-ajakan kita yang ringan-ringan itu adalah amal-amal yang luar biasa bagi kita. Begitu Pak Ngatijan. Lalu pertanyaan dari Mbah Muslimin yang ada di Tanjung Pinang. Jadi ketika kita sudah katakanlah Allah la ilaha illallah. Jadi ketika kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah itu, ingat bahwa apa yang kita lakukan di dalam sebuah kehidupan ini, beramal ibadah itu, Allah tidak mempersulit tentang hal itu. Jadi di dalam ibadah, dalam keadaan COVID-19 ini, pandemi yang semacam ini bagian dari Allah banyak memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita. Termasuk di dalam melakukan amal-amal ibadah itu pula ada rukhsah, yaitu keringanan-keringanan. Jadi hal yang tadinya kita harus di masjid tidak bisa, ya tidak harus pakai di masjid. Jadi semua yang namanya kewajiban puasa saja ketika darurat, dalam keadaan darurat apapun itu boleh dilakukan. Sehingga dalam boleh dilakukan itu artinya gini, orang yang bepergian dalam keadaan berpuasa nggak mampu, maka boleh dia tidak berpuasa.
nanti mengkontrol atau mengganti hari yang lainnya. Sehingga beragama Islam itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Artinya jangan dipermudah di dalam diri kita itu menyepelekan begitu. Nah, banyak hal-hal yang namanya sebuah ibadah-ibadah tidak mengharuskan begini, ada alternatif yang lainnya. Misalnya nantinya ketika kita itu iktikaf misalnya, tidak bisa iktikaf, mana iktikaf itu harus di masjid, maka bisa digantikan yang lainnya. Allah memberikan banyak satu peluang-peluang amal ibadah kita untuk bisa tetap meningkat di dalam bulan suci Ramadan ini. Bahwa ketika kita ada dalam posisi pandemi ini, justru kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak melakukan kesabaran. Yang namanya berbuat sesuatu dengan sabar, itu justru kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda pula. Begitu Pak. Iya, dan ini satu pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Ngatijan di Pleret ini Ustadz, dan mungkin sangat ditunggu-tunggu juga. Kalau saat melakukan ibadah itu kadang kan tidak tahu tempatnya bersih apa tidak karena beliau tunanetra itu tadi. Oke, baik, terima kasih. Tadi ada yang terlewat. Jadi pada posisi Islam itu bagi orang yang tidak tahu itu tidak terjadi sesuatu kena hukuman. Contohnya misalnya ketika kita ini dalam keadaan kondisi tidur, akhirnya tertidur gak bangun, waktunya sholat terlewatkan, ini karena ketidaktahuan apa, dalam keadaan tidak sadar, itu dimaafkan. Artinya ketika orang juga kena sesuatu yang mungkin ada najis, tapi dalam keadaan dirinya tidak tahu, Allah itu maha segala-galanya untuk memaafkan, makfu jadinya. Sehingga ketika salah kiblat saja, ketika kita sholat, nggak tahu kiblatnya itu menghadapnya itu ternyata kita keliru dan tidak ada yang memberitahu, maka kita tidak ada masalah itu. Artinya Allah tetap menerima apa yang namanya kita beribadah sholatnya, tidak membatalkan sholatnya tadi, dan juga tetap sah. Karena apa? Karena tidak tahu begitu. Oke, sekarang ini yang WhatsApp ini Ustadz, kita dijawab satu persatu ya Ustadz ya. Assalamualaikum Mbak Titi dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak dosen di Wedomartani ini. Pak Ustadz, kapan kita perlu pekewo dan kapan kita tidak perlu pekewo? Karena pekewo itu budaya. Matur nuwun Ustadz. Iya. Baik, langsung dijawab. Langsung dijawab saja Ustadz. Baik, terima kasih Pak dosen ya. Jadi ketika kita itu kapan harus pekewo dan kapan tidak pekewo gitu ya. Sebetulnya jangan dudukkan pekewo itu sebagai suatu bentuk pilihan ya. Jadi sebaiknya gunakan sebuah bahasa yang ketika ingin menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang diplomatis misalnya begitu. Jadi kalau kita memilih sebuah pilihan yang itu tidak harus dipilih ya. Misalnya contohnya begini. Kamu sudah makan, gitu kan, ditanya oleh seseorang. Lalu kemudian kita kalau mengatakan, iya belum makan, kok rasanya pekewo. Karena apa? Kok ditanya begitu kok seperti itu ya? Apa namanya? Apa anane begitu ya? Ya, kayak nggak punya malu. Sebetulnya malu dan tidak malu ini ada dalam bentuk persepsi. Termasuk tadi, pekewo itu adalah sebuah bentuk persepsi manusia. Persepsinya adalah sebuah kebaikan. Padahal ketika kita melakukan pekewo, apa konsekuensi pekewo? Yaitu mengatakan segala sesuatu jadi tidak jujur, alias kita berbohong. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu saya katakan tadi, di dalam kehidupan ini hindarkan pekewo. Karena konsekuensinya adalah ketidakjujuran akan muncul di dalam diri kita. Seperti tadi di dalam hadis yang disampaikan oleh RRI tadi ya. Artinya manusia hidup itu harus prinsip utama kejujuran itu adalah baik bagi kita untuk menjadikan dasar untuk melakukan hal yang kebaikan lainnya. Ketika kita tidak ada sebuah kejujuran, dimulai dari pekewo saja, itu sudah menjadikan kita bohong. Kalau sudah bohong maka menjadi manusia yang munafik. Manusia yang munafik adalah manusia yang justru nanti masuk dalam neraka yang paling bawah. Nah inilah tadi Rasulullah. Jangan jadikan sebuah pilihan. Maka pertanyaan itu saya jawab, jangan pilih yang namanya pekewo dan jangan dudukkan pekewo sebagai alternatif membuat jawaban. Gitu ya. Begitu Pak dosen. Iya, oke. Ada lagi nih Ustadz dari Ibu Uut di Keparakan. Ini Ustadz, apakah seseorang itu bisa masuk surga bukan karena banyaknya amalan tapi karena rahmat Allah?
Pertanyaan yang kedua, di tengah pandemi seperti ini, bolehkah itikaf di rumah? Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana kiat untuk menghilangkan rasa sungkan karena tidak bisa membalas kebaikan orang lain? Nah ya, tadi yang nomor 2 apa tadi? Yang nomor 2 Nomor 2 itu ini di tengah pandemi seperti sekarang ini, bolehkah itikaf di rumah, Ustadz? Gitu. Iya, baik. Terima kasih. Ini saya jawab dulu dari Mbak Ut yang Parakan yang nomor pertama ya. Iya, silakan. Ketika kita itu masuk surga, itu adalah karena memang rahmat Allah. Untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, maka kita harus memiliki sebuah amal soleh begitu. Karena ketika kita tidak pernah melakukan amal soleh, sebesar atau sekecil berapapun, yang namanya amal soleh ini adalah bagian pintu pembuka bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada orang yang bisa memiliki apa yang namanya amal soleh menjadikan jaminan dia bisa masuk surga. Karena apa? Perbuatan dosanya bisa jadi lebih banyak juga, tidak terasa oleh kita. Tetapi konteksnya adalah ketika kita itu mendapatkan rahmat Allah, maka banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah banyak istighfar akhirnya. Karena dengan sadar bahwa kita itu punya rasa salah, maka banyak mohon ampun pada Allah. Sehingga ketika kita jauh dari sebuah amal soleh, bagaimana mungkin kita menyadari kalau kita itu sering berbuat salah. Nah itu yang akhirnya jauh dari rahmat Allah. Makanya Mbak Uut ya, jadi pada posisi yang demikian ini, jangan diartikan kalau tidak punya amal soleh, jadi kemudian yang penting dapat rahmat Allah. Rahmat Allahnya dari mana nantinya? Nah, paling tidak ketika kita itu tidak punya ilmunya, mau belajar ilmu, ya, mau mencari tahu. Jadi berusaha bertanya, itu adalah amal soleh. Bertanya aja amal soleh. Ya, melihat ada orang berbuat buruk, kita tidak bisa mencegah dengan tangan, maka dengan batin tidak senang. Itu adalah amal soleh. Tidak senang dengan amal perbuatan yang buruk tadi. Sehingga adalah perbuatan-perbuatan ini jangan hanya dinilai dari besar kecilnya. Sebesar apapun, sekecil apapun amal soleh itu, Allah Maha tahu, begitu. Lalu di tengah-tengah pandemi itu, yang namanya iktikaf itu bahasa syar'inya itu adalah berdiam diri di masjid. Maka ketika mau beribadah yang berkaitan dengan iktikaf, mengevaluasi diri, kita mohon ampun dan sebagainya itu di dalam masjid sudah tidak mungkin. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Hanafi itu tidak bisa dilakukan di masjid, maka bisa digantikan amal soleh ibadah yang lainnya. Sehingga namanya iktikaf itu memang konteksnya adalah di masjid begitu. Pertanyaan ketiga? Yang ketiga adalah rasa sungkan tadi dalam bentuknya gimana tadi, lupa saya. Yang ketiga tadi itu menghilangkan rasa sungkan ini. Dan jadi, kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain terhadap kita. Kaitannya dengan kebaikan orang lain ya. Baik. Dalam bentuk rasa sungkan nggak bisa membalas kebaikan dengan orang lain. Begini, hidup itu tidak harus sama dengan orang lain. Ketika kita itu ada orang berbuat baik pada kita, maka kita harus berbuat baik sebesar apa yang dia lakukan. Itu bukan tugas kita. Yaitu apa yang namanya kita berbuat baik dengan orang lain yang dia adalah orang yang berbuat baik pada saya, maka saya ini tidak mampu membalas kebaikan sebanyak atau setara dengan dia. Caranya gampang, yaitu dengan cara berterima kasih. Ya. Cara berterima kasih ini adalah bagian dari cara seseorang untuk berbuat baik dengan orang lain. Di dalam hadis dikatakan begini, tidak akan orang itu bisa bersyukur pada Allah ketika manusia tidak bisa bersyukur dengan manusia. Artinya ketika manusia itu diberi sesuatu kebaikan orang lain tidak berterima kasih, gimana mau berterima kasih pada Allah? Nah itu adalah wujud dari paling tidak ketika kita ingin membalas kebaikan dengan orang lain adalah wujudkan rasa terima kasih setulusnya kepada orang tersebut. Itu adalah sebuah kebaikan yang kita punyai. Karena ketika orang kaya memberikan pada orang miskin harta, apa yang harus dibalasnya dengan orang kaya? Tidak mungkin dengan harta yang sama, wong kita tidak punya. Maka Allah memberikan dengan cara berterima kasihlah dengan tulus pada orang yang memberi itu. Itu adalah sebagai bagian dari menghilangkan rasa kecewa.
Jadi hidup itu tidak dalam bentuk seimbang seperti itu, tidak. Tetapi perbuatan baik kita ini adalah kadar berat ringannya Allah yang menilai, bukan menurut persepsi kita. Kalau kita kan dohirnya ya, 1 kilogram sama dengan 1 kilogram, maka di sini harus imbang. Tidak seperti itu, Mbak Ut, begitu ya. Oke. Ya, ini satu pertanyaan terakhir Ustadz, mungkin bisa dijawab lebih singkat lagi ya, karena waktu ini sudah mepet sekali. Assalamualaikum Ustadz, saya Bu Nani di Godean. Bagaimana, mohon penjelasan bagaimana kalau ada orang yang menzolimi seseorang tetapi tidak mau mengakuinya? Oke, baik. Jadi ketika ada orang menzolimi kita, pada tuntunan nabinya, pada posisi Nabi memberikan pada kita itu tuntunan. Nah, kita tunggu kembali kebersamaan beliau lagi di penghujung acara religi pagi yang Anda bisa dengarkan setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6. Ramadan di rumah saja bersama RRI Yogyakarta, kami akan menemani Anda di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Silakan Ustadz. Iya, baik. Tadi terputus Nani ya, dari Godean. Ketika ada orang berbuat zalim, tuntunan Nabi mengatakan kalau kita itu dibuat zalim orang lain, kita harus doakan pada orang tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena ketika orang itu berbuat zalim pada kita, kita membalas dengan sebuah kedoliman pada dia. Bisa jadi kita membuat kedolimannya bisa lebih parah daripada orang yang mendolimi kita. Artinya bisa berbuat dendam gitu. Oleh karena itu tuntunannya adalah maafkanlah orang tersebut, dan justru kita doakan orang tersebut menjadi orang yang diberikan hidayah Allah untuk bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu adalah sebuah amal ibadah kita yang lebih baik. Begitu Bu Nani. Begitu Ibu Nani. Oke, terima kasih sekali Ustadz kebersamaannya pagi ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, selamat aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itulah tadi religi pagi yang disampaikan oleh Ustadz Tripitara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.